janji-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Biar kami boleh dengan takut dan gentar beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami dengan hati yang penuh sukacita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, salam sehat, salam bagi kita semua, shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan masuk dalam Voice of Pentecost. Bapak Ibu Saudara, VOP ini diberikan bagi kita jemaat di bawah pengembalaan Gembala Pembina kita Pak Niko. Kadang Pak Niko itu diberikan pesan oleh Tuhan yang disampaikan oleh beliau, tetapi untuk lebih jelas dan lebih dalamnya itu dijelaskan di dalam VOP atau Voice of Pentecost. Nah, tema pada pagi hari ini VOP itu adalah hidup berintegritas, dipilih Tuhan atau mamon. Nah, jadi kita akan belajar pagi hari ini melalui VOP apa pandangan Alkitab mengenai mamon. Kita sudah tahu semua mamon adalah uang atau kekayaan dan diceritakan banyak kisah di dalam Alkitab. Mari kita ikuti VOP berikut ini. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna.
tapi dalam hati siapa yang tahu. Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Baik Bapak Ibu Saudara, salam integritas. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita dituntun melalui gembala pembina kita yang mendapatkan dari Tuhan, yaitu Pentakosta ketiga. Pagi hari ini kita mau deklarasikan dengan luar biasa, biar Pentakosta ketiga ini terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam kota, bahkan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. Mari ikuti bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Apa ini maksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat,
dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom, jemaat Tuhan yang luar biasa, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Amin. Kita juga akan menyapa bagi Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming yang melalui Zoom saat ini. Shalom dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya kasih Tuhan melingkupi setiap kita semua. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur hari-hari ini. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada banyak goncangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki atas setiap kita yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang pagi hari ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Naikkan sembah kita kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan Dia baik. Dia baik, Dia sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih buat hidup kami. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, goncangan demi goncangan boleh terjadi Tuhan. Tapi satu hal kami percaya, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Oh, biar setiap mata kami boleh tertuju kepada Engkau hari-hari ini Tuhan. Kami percaya mengucap syukur kepadamu. Haleluya.
tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Bersyukur Bapa. Bersyukur
Mari Bapak Ibu, engkau yang sudah bisa berbahasa roh, sembah Dia dalam roh. Engkau yang belum bisa berbahasa roh, katakan haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau luar biasa. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan how great
selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang paling terbaik. Terbaik buat Allah kita sampai sorakan. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia baik. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Boleh sama-sama beri tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Nyala sukacitaku. Dia baik. Kasih setianya sebab dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Oh dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Boleh sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan yang sukacitaku. Hanya semuanya bagi Tuhan. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Jemaat sendiri katakan. Kasih setianya untuk selamanya. Dia baik selama-lamanya. Kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Oh dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Oh dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Oh dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya. Sekali lagi. Oh dia baik, dia sungguh baik. Haleluya. Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Yeah. Sorak-soraknya bagi Allah kita. Haleluya. Seberapa kita hadir pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Boleh lambaikan tinggi-tinggi tangannya. Karena Tuhan memberikan nafas kehidupan. Itu berkat yang spesial bagi kita semua. Amin. Pagi hari ini kita deklarasikan bahwa setiap kita diberkati. Kota dan bangsa kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sang
Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan karya bagiku. Katakan. Dia sanggup segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo siap-siap. Ayo semua tangannya di atas kepala. Dengan iman Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Untuk menjadikan aku diberkati, aku dilimpahi atas kebenaran anugerah. Ayo lihat kiri kanan katakan, kamu diberkati, kamu diberkati. Ayo kiri kanan depan, ayo. Saling memberkati satu dengan yang lain. Ayo yang ada di rumah-rumah. Kamu diberkati. Aku terima dalam nama Yesus. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita percaya di balik goncangan Tuhan akan memberikan perbedaan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya sorak-sorak. Kita percaya di tengah goncangan Tuhan akan memberkati kota Jambi. Tuhan akan memberikan perlindungan bagi bangsa ini. Haleluya, sebab Allah sanggup. Dia sanggup Bapak Ibu. Amin Tuhan. Dan anugerahnya sangat besar bagi. Ayo angkat tangan kita katakan, Allah sanggup limpahkan segala. Indonesia sembuh, kota Jambi sembuh bagiku. Ayo semua, ayo angkat tangannya tinggi-tinggi bagi Tuhan. Katakan dengan iman Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau alami saat ini, Tuhan akan memberkati kita dengan limpah. Haleluya. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan Jambi diberkati. Ayo kita berkati kota Jambi. Anak-anak Tuhanku untuk menyediakan Jambi diberkati. Jambi dilimpahi. Sekali lagi kita berkati Indonesia. Katakan Indonesia. Indonesia diberkati. Indonesia dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Indonesia diberkati. Indonesia dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Indonesia yang diberkati, tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama. Ayo lihat sebelah kiri kanan depan belakang. Kamu diberkati, kamu dilimpahi. Yang sakit disembuhkan, amal semakin disempurnakan, kesehatannya. Yeay. Kamu diberkati. Ayo sekali lagi. Ayo kita sudah diberkati, amin. Kita memberkati. Haleluya. Kamu diberkati, kamu dilimpahi. Ya sanggup.
kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Yang diberkati coba lambaikan tangan tinggi-tinggi bagi Tuhan. Semua tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan. Yang percaya sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Biar terus kita memperkatakan hal yang baik atas hidup kita, amin. Saya percaya ketika kita boleh memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, apa yang kita katakan nyanyikan itu pasti terjadi. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisai dan kekuatan dalam hidup kami. Kalau kami Tuhan boleh sampai ada saat ini, karena perlindungan Tuhan yang dahsyat. Sekalipun badai silih berganti ada di sekeliling kami yang menghantui Tuhan, tapi kami akan berdiri tetap teguh. Karena kami tahu Allah senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar ini boleh menjadi doa kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan janjimu, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku. Sekali lagi katakan engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku. Tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku. kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Ku kan bertahan
saudara, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Sardono, Gembala CK5 dari Jakarta. Firman Tuhan akan dilayani melalui Zoom. Jadi mari kita bersama-sama dengan sukacita, juga dengan kita anggap beliau ada di tengah-tengah kita. Dan kita meresponi apa yang menjadi pesan dari Tuhan melalui hambanya ini. Nah, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Dan juga kita berikan tepuk tangan buat hambanya Bapak Pendeta Timotius Sardono. Baik, buat Pak Tim kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Tes, Pak Tony, apakah suara saya sudah oke? Pak Tony, suara saya sudah oke? Jemaat, apakah suara saya sudah oke? Lambaikan tangan kalau oke. Baik. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi kita akan berdoa. Hamba-Mu merendahkan diri bersama umat-Mu. Terima kasih untuk teknologi Zoom ini sehingga kami boleh berjumpa walaupun jauh. Tapi kami dekat karena hadirat Roh Kudus. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang telah hadir secara onsite. Hamba-Mu belum mau datang ke Jambi, tapi karena hamba-Mu masih menunggu vaksin kedua. Setelah selesai proses imunisasi akan hamba-Mu siap untuk ke Jambi dengan anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk jemaat Tuhan dimulai di Jambi. Jambi Disciple Church ini akan memuridkan kota Jambi, provinsi Jambi untuk menjadi murid Kristus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap menerima lawatan-Mu, anugerah-Mu, dan kuasa-Mu yang sempurna. Bapa, urapi hamba-Mu dan juga umat-Mu dengan urapan yang sama. Hanya karena Roh Kudus-Mu lah kami dimampukan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus. Amin. Sekali lagi tepuk tangan semua. Baik. Saya seumur hidup baru kali ini merasakan bisa khotbah. Barusan saya tadi ke Jogja, pimpin doa pembukaan, langsung saya serahkan kepada wakil gembala yang ada. Saya izin saya lari ke Jambi. Baik. Bahkan hari ini beberapa rekaman khotbah saya ditayangkan juga di beberapa kota karena memang mereka rindu untuk bertemu bersama. Sekali lagi, yang bisa jelas dengar suara saya, lambaikan tangannya. Oke. Pastor Husin Ale, saya boleh kenalan sama mereka enggak? Saya khotbah kan 30 menit. 5 menit pertama saya mau kenalan sama mereka. Boleh silakan dipanggil namanya, terus yang dipanggil boleh berdiri. Pastor Husin Ale, boleh? Boleh, Pak. Ya. Boleh, Pak. Silakan. Yang saya tahu adalah Liani yang main keyboard tadi. Baju batik warna coklat. Pastor Husin Ale, Pak Tony, Pak Ishak, Maria. Kita kenalan supaya nanti kalau kita onset, kita ibadah bersama terus makan mie bersama ya. Silakan Pak Husin. Pakai mic juga boleh. Namanya Pak ya? Iya. Kenalan ya? Namanya. Yang dipanggil boleh berdiri ya. Ini Nia. Nia, lambaikan tangan. Thank Ini you. Karen. Bajumu. Multimedia. Karen ya. Ya. Garis-garis. Ibu Helen.
Shalom Bu Helen. Ini suaminya, Pak. Ya namanya Pak- siapa? Pak Jul Freddy. Pak Jul. Pak Jul. Shalom Pak Jul. Pak Jul. Bajunya keren. Ya. Ini anak-anaknya, Pak. Ada anaknya, Ya. 3 orang. Anaknya Pak Jul. Tuhan berkati. Wow. Ini Pak Atek. Siap. Pekerja kita, Pak. Thank you Pak. Ini suaminya Lili. Jadi, Ya, shalom. ini Grace anaknya, Pak. Shalom Grace. Ini anaknya. Ya, shalom Misal. anaknya. Kenalan ya. Ini mama saya, Pak. Ya, shalom Mama. Ya. Timota Ini ini. papa saya. Shalom Ini papa Papa. saya. Ya. Ya. Ini Pak Hadi baru. Shalom Adi. Pak Adi. Salam Ya. kenal. Ini Ko Jasman. Shalom Coach Jasman. Ya, banyak bawa jiwa nih, Pak. Siap. Oh, ini Ko Indra. Salam Kak Indra. Thank you. Boleh bergabung. Ini udah kenal, Pak. Udah ya sini. Ini uang kita, Pak. Ya. Gabe Ini ya itu Soling, ya? Kak. Tadi Ya, itu Gabe tadi ya? Gabe. Gabe. Kok nggak pakai seragam Pak Gabe? Yang kenal aja, yang ini aja ya. Ini Xiaoling dari Batam, Pak. Yang Oh, sering si ibadah. Oling. Shalom, Soling. Ini Odi. Nah, Aldi, shalom. ini stafnya inilah, Deweli. Siapa namanya? Magda ya, Magda. Ya, Magda. Orang kita. Ya. Maria. Shalom, Maria. Ini mami saya, Pak. Shalom, Ci Aini ya? Ini udah kenal. Ini ketua youth ya? Ciweli ya? Ya. Ini bos kita, Pak. Bos tanah, Pak. Halo bos. Pak Amir. Ini istrinya, Pak. Shalom, Ibu. Ya. Ini CAC, Pak. Shalom, C. Acu. Ya. Si Aju. Ini istrinya Ko Petrus Malik. Shalom. Cici Ini dong. anaknya. Shalom. Ya. Siapa lagi, Bu? Oh ya, ini udah. Ini istrinya Pak Amir. Ya. Ya, shalom. Woi, basta, memang barang sana. Pasti nggak apa-apa. Ini siapa? Hai. Mai. Ini Bu Lidian ya? Ya. Ya, Bu Lidian. Ya. Ini kenal, Pak. Ini Bu Polisi ya? Ya. Ini Deborah, Pak. Deborah, shalom. Ya. Ini Firman Andre, Pak. Ya, Firman Andre, shalom. Ini siapa? Ah, Samsudin. Udah ya? Dah, Udah. thank you. Makasih. Baik. Karen, saya galeri 2 orang ya, dua tampilan ya. Satu saya, satu jemaat ya, seperti ini ya. Nah, biar saya bisa lihat ya. Baik. Saya akan sharing. Terima kasih. 5-7 menit pertama saya jadi kenal. Saya sudah rindu untuk mendarat di Jambi. Nanti kita buat KKR kesembuhan. Tapi toh sekarang bisa juga terjadi kesembuhan. Saya akan sharing tentang kebenaran yang saya dapat hari-hari ini di penyembahan yang kita lakukan. Saya akan sharing tentang arti rohani hidup Kristen masuk tempat kudus di bait suci.
di GBI Jambi Disciple Church, dan kita akan belajar. Di sebelah tema ini saya berikan gambar kemah tabernakel. Mungkin Anda berkata, ini apa Pak artinya? Saya akan coba jelaskan. Tadi yang worship leader Maria ya. Maria pegang mic, boleh bantu saya baca ya Maria ya. Di dalam bait suci itu ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Silakan Maria. Saya saja yang baca, Pak. Boleh. Saat kita belajar tentang bait suci untuk pertama kalinya, atau bahkan setelah berulang kali, mungkin akan membantu Anda untuk menyadari bahwa ajaran di dalam bait suci mengandung nilai simbolis. Tuhan, Sang Maha Guru, memberikan banyak petunjuknya dengan cara mengerti arti simboliknya. Yes. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Ini kemah daripada Israel di padang gurun. Di pusat kemah itu 12 suku ada kemah tabernakel yang merupakan pusat kehadiran Tuhan. Lambang kehadiran Tuhan. Setelah mereka sampai ke Yerusalem, ke tanah perjanjian, kemahnya diganti menjadi bait suci. Bait suci ini dibangun oleh Salomo memiliki tinggi 30 hasta, bahkan diulang lagi waktu diruntuhkan oleh musuh, dibangun oleh Raja Herodes menjadi 40 hasta. Berdasarkan catatan sejarawan Yahudi yaitu Yosefus. Kalau dimeterkan menjadi 18 meter. Tebalnya 10 cm. Tirai antara ruang suci dan ruang maha suci itu sangat tebal, tinggi, tidak mudah dirobek manusia. Jadi zaman dahulu yang boleh menghadap hadirat Tuhan hanya imam besar. Itu pun setahun sekali. Kalau manusia biasa merasakan hadirat Tuhan, bertemu Tuhan langsung mati. Tetapi waktu Yesus mati di kayu salib dan robeklah tirai dari ruang kudus ke ruang maha kudus. Silakan, Pastor Ala Husin. Ekstra ukuran dan ketebalan tirai ini membuat peristiwa yang terjadi pada saat kematian Yesus di kayu salib menjadi fakta yang sangat penting. Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Kalau Bapak Ibu lihat tirainya dari atas terbelah ke bawah. Dan paling bawah lihat tidak langsung robek, berarti tidak dari bawah, tapi dari atas ke bawah. Tindakan ilahi. Arti simboliknya adalah robeknya tirai itu secara dramatis pada saat kematian Yesus melambangkan bahwa pengorbanan Yesus, darahnya tercurah merupakan penebusan yang sudah memadai bagi dosa-dosa manusia. Kejadian ini menandakan simbolik kalau jalan menuju pribadi yang maha kudus sudah terbuka untuk semua orang. Dan setiap waktu bagi orang Yahudi maupun orang Jambi. Orang Jambi angkat jempol. Orang Sumatera angkat jempol. Yes. Pastor Husin. Tirai di bait suci merupakan pengingat kalau dosalah yang membuat manusia tidak layak untuk berada di hadirat Allah. Fakta bahwa korban penghapus dosa dipersembahkan setiap tahunnya menunjukkan secara gamblang bahwa dosa manusia tidak benar-benar ditebus atau dihapus oleh korban binatang. Sebagai anak domba Allah, Yesus Kristus melalui kematiannya telah menghilangkan penghalang antara Allah dan manusia. Kini kita dapat mendekatinya dengan keyakinan dan keberanian. Lihat gambar Yesus disalib menyebabkan tirai itu terbuka. Kita bisa menghadap Tuhan kapan saja. Bukan lagi dengan darah kambing domba yang disembelih,
tapi dengan darah Kristus. Pastikan Bapak Ibu semua memberi dirimu dibaptis. Tolong Pastor Husin, Pak Isa, dan Pak Tony, kepada jemaat yang hadir, pengerja yang belum baptis, disarankan dibaptis selam. Segera konseling dulu, karena ada hal yang penting, jangan sampai ketinggalan. Tirai terbelah dan batu-batu pecah. Lihat Matius 27 ayat 51-52. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi. Ada dua hal yang terjadi. Tirai tabir bait suci dari ruang kudus ke Maha Kudus terbelah. Dan kuburan terbuka. Sehingga orang-orang kudus yang mati dibangkitkan. Jadi kalau saudara punya orang yang di dalam Kristus sudah mati, tidak usah takut. Pada akhir zaman dibangkitkan. Nah, apa pelajarannya buat kita? Saya beri tema, mari masuk tempat kudus di bait suci. Kenapa mari masuk? Ini gambaran simbolik. Ini kitab Wahyu. Pastor Husin baca lebih keras, karena ini peringatan untuk teman-teman di Jambi. Jangan main-main. Jangan hanya jadi Kristen di halaman bait suci. Coba, ada ibadah hari ini di dalam hotel ini, di hall ini, enggak, saya mau di halaman hotel saja. Itu main-main namanya. Ya. Ada banyak orang hanya nganter istrinya, mungkin nganter suaminya, nganter anaknya, dia main-main di halaman. Saya yakin enggak ada. Ya. Bahkan teman-teman yang ikut di Zoom juga engkau dihargai Tuhan, bahkan engkau yang mengulang di YouTube dihargai Tuhan. Ini peringatannya, ada hubungannya dengan akhir zaman. Silakan Pak Husin. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi yang diukur adalah bait suci Allah, bukan di halaman. Bait suci Allah yang di dalam ruang kudus, ruang Maha Kudus, dan orang yang beribadah di dalamnya. Ayat 2 coba. Kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan ini antikris. Cukup Pak Husin. Jadi yang di luar halaman ini adalah diserahkan kepada antikris. Coba saya jelaskan pelan-pelan ya. Gambarnya jelas Pak Husin? Jelas Pak. Oke. Masuk bait suci itu ada pintu gerbang. Ini puji-pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Jadi ini Kristen halaman. Masuk menerima korban bakaran, yaitu Yesus mati di salib, kita bertobat. Lalu bejana pembasuhan kita dibaptis. Tetap kita harus bertobat, terima Yesus dan dibaptis. Yang belum, tolong Pak Husin karena sudah onsite, baptisan adakan tiap bulan. 1 orang pun dilayani, diumumkan tiap minggu berapa dilayani baptisan di hotel atau di kolam renang. Ya, ada nggak ada, adakan sehingga orang tahu tiap bulan ada baptisan. Lalu mulai umumkan di warta, bisa melayani pernikahan, penyerahan anak. Ya, kematian jangan Pastor Husin. Ya, kita harapkan jemaat sehat sampai rapture. Nah, lalu masuk namanya tempat kudus. Pak Husin bantu saya. Di tempat kudus itu ada 3 alat Pak Husin. Apa aja Pastor Husin? Meja roti sajian. Meja roti sajian ini bicara firman Tuhan. Kandil Rotinya emas. ini, sebentar. Roti ini diganti tiap hari. Kita baca firman tiap hari. Terus? Kandil emas. Ada 7 pelita, lambang Roh Kudus. Terus? Mezbah dupa emas. Ini bicara doa kita. Nah, bulan depan kalau saya dipercaya melayani lagi, saya akan terangkan bagaimana di tabut Tuhan itu apa aja isinya. Ada 2 loh batu, ada tongkat Harun yang bertunas,
ada mana. Tetapi kecualikan pelataran halaman bait suci yang sudah luar, dibiarin. Janganlah engkau mengukurnya. Tetapi yang di dalam kita diukur. Jadi Bapak Ibu belajar firman-Nya diukur. Wah, saya pendeta, saya baca Alkitab sehari 1 ayat. Enggak cukup. Oh, saya doa dalam rohnya setiap pagi saja. Anda harus belajar bertumbuh. Doanya juga demikian. Saya doanya 5 waktu, Pak Pendeta. Doa pagi, bangun tidur, doa makan pagi, 2, doa makan siang, 3, doa makan malam, 4, doa mau tidur 5 kali, 5 waktu. Itu bukan doa, itu laporan. Wahyu 4 ayat 1 ini peringatan di kitab Wahyu. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari. Jadi, tabernakel bait suci adalah lambang surga. Pak Husin baca selanjutnya, Rasul Yohanes. Kemudian daripada Udah, itu udah bawahnya. Rasul Yohanes mewakili buah sulung gereja yang mengalami rapture sebelum masa aniaya. Dia melihat ke surga seperti Musa yang kemudian membuat tabernakel. Jadi tabernakel bait suci ini lambang surga. Ya, ingat itu urut-urutannya ya. Masuk pintu gerbang dengan pujian, kita udah puji-pujian tadi. Korban, kita terima Yesus disalib, kita dibaptis selam. Yang belum dibaptis selam segera dibaptis, jangan sampai terlambat. Segera adakan konseling baptisan, pelepasan, ada alat-alat tadi. Nah, saya akan tutup arti rohaninya apa hidup Kristen yang masuk tempat kudus di bait suci. Nah, ini gambar 3 dimensi. Kalau kita ke Israel ada namanya Temple Institute, kita bisa lihat seperti ini. Ya. Meja rotinya seperti ini, pelita kendilnya seperti ini, mezbah dupanya seperti ini. Semuanya dari emas. Arti rohani masuk tempat kudus di bait suci, silakan. Pak Husin, nomor 1. 1. Memiliki gaya hidup kandil emas, bicara hidup dipimpin Roh Kudus. Pak Husin, bantu saya. Kalau enggak mau hidup dipimpin Roh Kudus, dipimpin roh siapa? Roh jahat, Pak. Roh jahat bisa, roh kudus bisa, roh dosa bisa. Ada orang tuh yang pengennya judi melulu. Ada orang yang pengennya korupsi melulu. Berzina melulu. Mencuri melulu. Bohong melulu. Tidak ada di sini. Ya, saya yakin begitu Anda masuk ibadah di gereja ini, Anda sudah mau dipimpin Roh Kudus. Dan saya salut Anda berjuang. Pakai masker, pakai protokoler. Ya, pengerja juga sudah membersihkan ruangan dengan bagus, atur dengan baik, powerful. Hidup dipimpin Roh Kudus bukan dipimpin dosa. Hidupnya pengen selalu kudus. Kalau orang dunia berbeda sebaliknya. Bapak Ibu, kenapa orang selingkuh ketahuan? Karena selingkuh itu ikatan. Nggak ada orang selingkuh sekali. Tolong yang belum pernah selingkuh, jangan selingkuh. Karena pasti ingin selingkuh kedua, ketiga, keempat. Bahkan kalau punya istri 1, pengen 2, pengen 3, 4. Tidak solusi. Menikah sekali seumur hidup. Hidup dari gaji, dari keuntungan. Jangan berbuat yang tidak kudus atau kudis. Kita hidup kudus setiap hari. Gaya hidupnya kudus. Jujur. Juga rajin. Sehingga kita sudah merasakan suasana surga yang kudus, suasana neraka kudus. Nomor 2, Pak Husin. Nomor 2, meja roti sajian, bicara hidup dipenuhi firman. Hidup dipenuhi firman. Jadi tiap hari kita baca Alkitab. Kita bersyukur sekarang Alkitab ada di handphone kita. Tapi tolong dicek, lebih banyak baca Alkitab atau nonton TikTok atau Facebook atau YouTube atau yang lain-lainnya. Enggak salah. Boleh, ini zaman sosial media terbuka. Tapi isilah firman.
Nah, Pak Husin, Pak Ishak, dan Pak Tony akan membantu jemaat untuk ikut program GEMA, Gerakan Membaca Alkitab setahun selesai. Dibuat kelompok-kelompok komsel, kelompok-kelompok kul untuk bisa membaca berbarengan, dibuat kelompok. Yang ketiga, Pak Husin. Yang ketiga, Mesbah Dupa Emas, berbicara hidup selalu dalam doa. Jadi doa bukan menjadi kewajiban, tapi kesukaan. Karena doa itu nafas. Jadi 3 alat ini selalu ada pada kita tiap hari, tiap saat. Sehingga waktu sangkakala berbunyi, rapture, kita terangkat. Karena kita ada di ruang kudus. Tapi ingat itu diukur. Kita basa-basi atau kita sungguh-sungguh. Sebagai penutup, Pak Husin dasar ayatnya. Pendukungnya adalah 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5. Hidup dikuduskan oleh firman dan oleh doa. Firman yang kita baca itu menguduskan kita. Doa yang kita lakukan itu menguduskan kita. Keren kan? Sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Kedua, 1 Petrus 4 ayat 7. Hidup selalu dalam doa. Kesudahan segala itu sudah dekat, kiamat sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekarang kita cek masing-masing. Ada waktu untuk berdoa enggak? Puji Tuhan, saya bukan pengarang lagu. Saya bahkan juga enggak bisa main gitar dengan baik. 3 jurus saja, D, A, G. Tapi Tuhan berikan lagu. Udah saya masukkan di YouTube untuk jadi berkat. Saya coba nyanyikan pelan-pelan. Nanti yang butuh linknya saya kasih di YouTube-nya. Masuk bait kudusmu dengan pujian, dosaku ditebus dengan darahmu di mezbah korban bakaranmu. Disucikan di kolam pembasuhanmu. Kini ku masuk ruang kudusmu, dengan roh dan firman-Ku menyembah. Dengan roh dan firman-Ku menyembah. Ku menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ku menyembah sekarang sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sepakat. Apakah kondisi kita ada Kristen yang bergaya hidup di halaman? Tahu halaman? Main-main. Ya, saya juga sapa teman-teman yang ikut di Zoom. Diamond Meli, Shalom. Ci Erni Sugianto dari Palembang, Shalom. Daniel Senko, Shalom. Pak Nae dan Metriana, Shalom. Feni, Shalom. Sebelum kita akan berdoa, mari kita cek posisi kita ada di mana. Kita ada di halaman, masih suka main-main. Ya, saya nggak mau melayani dulu. Saya lagi tersinggung. Itu main-main. Coba kalau hari ini saya berkata sama Pak Husin, Pak Tony, dan Pak Ishak, saya nggak mau khotbah hari ini. Saya kurang enak badan. Saya nggak mood. Nggak bisa. Kita udah dewasa. Karena kita udah dewasa, kita harus untuk
bertanggung jawab, sungguh-sungguh. Kenapa kita harus sungguh-sungguh? Karena memang waktunya sudah singkat. Saya akan tutup dengan kesaksian dari Ibu Indra, Gembala Cabang Sydney yang pernah kami layani. Semoga menjadi berkat, lalu kita akan berdoa. Kelihatan Pak Usin? Pak Usin, apakah kelihatan? Sudah, Pak. Keluar lagi. Saya mau cek suaranya ya. Kalau suara suaranya keluar nggak? Belum, Pak. Belum. Siapkan pujian, Liani. Ya. Saya akan cek soundnya. Minta lagu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita angkat tangan kita, katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus sanggup melawat setiap saudara. Biarlah mari nyanyikan lagu Curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan ini, lalu kita akan berdoa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat
bersama-sama. Haleluya, haleluya. Yang belum bisa bahasa roh panggil Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kirarapa pasyanda pakaralapa karalapa. Kiralama sandara pakararapa karalapa. Kiralama sandara pakaralapa. Kiralama sandara pakararapa karalapa. Angkat kedua tangan tinggi, panggil Yesus, 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 Yesus. Urala baba sandara baba, irarama sandara baba, irarama sandara lapa karara baba, irarama sandara lapa karara baba, irarama sandara lapa karara baba, irarama sandara lapa sandara baba, irarama sandara lapa karara baba karara baba. Bapak Surgawi, tentu tangan hamba-Mu tidak bisa tumpang tangan kepada umat-Mu, tapi lebih dahsyat tangan-Mu sendiri yang tumpang tangan. Bapak Ibu yang mau masuk ruang kudus dengan punya gaya hidup, engkau dipimpin Roh Kudus setiap saat, engkau dipenuhi firman setiap saat, engkau punya gaya doa setiap saat. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Bapak lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Mereka yang berdiri di belakang, di samping, di kiri, kanan, bahkan di depan. Setiap tangan yang ditaruh di dada mereka adalah komitmen mereka. Bahkan hamba-Mu tidak tahu semuanya, tapi Engkau Roh Kudus tahu. Biarlah waktu mereka menaruh tangan di dada mereka, mereka sekarang tidak di halaman lagi, di pelataran yang diserahkan kepada antikris di akhir zaman, tapi mereka masuk ruang kudus. Mereka punya gaya hidup suka dipimpin Roh Kudus, suka dipenuhi firman, dan suka berdoa. Terima kasih Bapak. Lepaskan tangan saudara, kita angkat dua tangan kita, taruh di kepala kita. Terima double portion anointing. Katakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dibuat teguh. Engkau terima double portion, disembuhkan dan jadi alat kesembuhan, dipulihkan jadi alat pemulihan, dimuridkan menjadi alat memuridkan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Engkau seperti pohon di tepi sungainya Tuhan, tidak pernah layu, selalu berbuah. Dalam berkat Bapa, Yesus dan Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan. Saya serahkan kepada Maria. Thank you. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Seberapa kita yang hadir pagi hari ini, yang diberkati melalui firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Saya percaya firman Tuhan itu yang mengubah hidup kita, yang memulihkan dan menyembuhkan setiap kita. Yang percaya kasih tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Allah. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Di kesempatan ini kami rindu berkenalan, mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Coba lihat kiri kanan. Saya tahu ada Bapak Hadi yang di depan, boleh sebentar Pak. Oke, Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Kita sambut yuk, kita beri tepuk tangan yang dahsyat. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Ada juga, oh ya, Pak Jul ya. Oke, ya Tuhan berkati ya Pak. Kami menyambut Bapak yang baru pertama kali hadir. Oh, yang di belakang ada juga. Yang pakai baju merah. Pak, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Saya percaya biar kita boleh menjadi alat di tangannya Tuhan. Untuk kita boleh membawa teman-teman saudara-saudara kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Waktunya kita akan mendengarkan dan menyimak pengumuman sepanjang minggu ini melalui multimedia. Kami persilahkan. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama saya Grace akan menyampaikan informasi mengenai kegiatan gereja kita dalam sepekan.
Ibadah minggu depan pada tanggal 2 Mei 2021 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Indrawati Kabul pada pukul 9 pagi yang bertempat di Hotel Duta lantai 2. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk ibadah online, dapat bergabung melalui via Zoom. Perbuatannya yang heran, tak ada. Catch the Fire. Setiap hari Selasa pada pukul 7 malam sampai dengan selesai, acara ini akan dilangsungkan melalui via Zoom yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Hardono dan Ibu Pendeta Indrawati Kabul untuk ID dan password seperti yang tertera pada layar. Mari bersama-sama kita bergabung, bertumbuh, dan berbuah dalam KUL, Community of Love, yang akan diadakan setiap hari Rabu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung dalam KUL, dapat menghubungi Aser yang bertugas. Dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Menara Doa dan Pemuritan. Setiap hari Kamis pada pukul 7 malam sampai dengan selesai, bertempat di Studio JDC. Untuk informasi yang lebih lanjut, dapat menghubungi Aser yang bertugas. Perbuatannya yang heran, nyatakan tak ada. Miracle Institute Finish the Great Commission. Setiap hari Jumat pada pukul 7 malam sampai dengan selesai, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Hardono dan Ibu Pendeta Indrawati Kabul. Untuk ID dan password seperti yang tertera pada layar. Doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 12 siang via Zoom. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung di doa puasa, dapat dilihat pada layar. Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi. Jesus is Healer, setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam sampai dengan selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki teman dan keluarga yang sakit atau rindu untuk didoakan, dapat bergabung dalam acara ini melalui via Zoom. Untuk informasi yang lebih lanjut, dapat dilihat pada layar. United Prayer Tower atau UPT JDC diadakan setiap hari Jumat pada pukul 9 malam sampai dengan 10 malam melalui via Zoom. Mari kita luangkan waktu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Untuk ID dan password seperti yang tertera pada layar. United Prayer Tower atau UPT Penyembahan Fajar diadakan di setiap harinya mulai pukul 4 pagi. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Untuk ID dan password seperti yang tertera pada layar. Tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Happy Sunday, God bless you. Salam integritas. Baik, Bapak Ibu Saudara, Happy Sunday, God bless you. Tuhan berkati. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dan Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan selama ini. Karena persembahan ini kita pakai untuk kerajaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di Kota Jambi. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan yang ada di kursi, ada amplop yang sudah disediakan, dan nanti pulang boleh masukkan ke belakang, di kotak yang ada di belakang. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung di dalam KUL, dapat menghubungi kami, para aser ataupun pengerja di tempat ini, supaya sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita sama-sama tergabung dalam KUL. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat kita semua. Tuhan pakai kita semua luar biasa. Karena gereja ini ada, gereja ini berjalan. Itu semua karena kita semua. Ada tim musik, ada aser, ada Bapak Ibu semua
Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk supportnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas gairahku. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan iman, kita katakan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan kita, katakan, kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan buat firman Tuhan yang terus mengajar kami, membawa kami untuk lebih lagi Tuhan. Bukan hanya menjadi Kristen di halaman, tetapi orang Kristen yang hidup di ruang Maha Kudus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata semua orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jika kami menjadi anak-anak-Mu, maka kami mempunyai otoritas. Dan hari ini kami berdoa untuk teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang sakit. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita. Kita berdoa untuk mungkin ada keluarga, teman-teman kita yang hari ini sakit. Mari kita angkat tangan kita, kita berdoa. Tuhan Yesus sudah berkata jika kita menerima Dia sebagai Tuhan, maka kita adalah anak-anaknya dan kita punya otoritas. Hari ini Tuhan kami memakai otoritas yang daripada Tuhan. Kami angkat tangan, kami berdoa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Berdoa untuk teman-teman kami baik yang ada di Zoom ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, kalau ada yang sakit kami lepaskan kesembuhan terjadi. Engkau Yehova Rafa menyembuhkan. Juga saudara-saudara kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Jika ada yang sakit, lemah tubuh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau jadi sembuh, engkau jadi sehat sampai rapture. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami diberkati untuk memberkati. Kami disembuhkan untuk menjadi alat kesembuhan. Dan kami percaya kami taruh tangan kami di atas kepala kami. Kami terima pengurapan yang ganda daripada Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami diurapi Tuhan untuk menjadi alat kesembuhan, mukjizat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami persembahkan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan yang sudah hadir baik di onsite maupun via Zoom ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah buat berhasil beruntung sepanjang minggu ini apapun yang kami kerjakan. Tuhan Yesus menyertai kami dan kami mau katakan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami berdoa biar Roh Kudus memimpin kami sepanjang minggu ini. Kami percaya jejak kami berjejakkan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima anugerah-Mu pagi hari ini. Berkati kami, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tidak kekurangan satu apapun, perlindungan Tuhan sempurna. Dan sebelum kami pulang, kami angkat tangan kami terima berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa yang di surga. Di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan membuat mukjizat demi mukjizat di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan terus andalkan Tuhan. Mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati, bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.
Terima kasih buat Pak Tim. Shalom.